Hari ini kita akan merenungkan arti Natal yang sesungguhnya. Kita akan baca Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Kiranya Roh Kudus menolong kita memberi pengertian Natal yang benar dalam hidup ini. Yesaya adalah satu-satunya nabi yang paling lengkap dalam menubuatkan tentang hidup Yesus Tuhan kita. Dia ada 800 tahun sebelum Yesus datang. Dia paling lengkap. Pelayanannya, penderitaannya, kematiannya. Kita ingat Yesaya 53 ngeri sekali. Satu-satunya nabi yang menubuatkan begitu rinci dan detail bagaimana cara Yesus mati, itu hanya Yesaya. Dan dari Yesaya 53 itulah Mel Gibson membuat film The Passion of the Christ. Kita tahu itu. Sampai Yesaya 60, 61 itu soal pelayanannya. Sampai kedatangannya. Dalam Yesaya 11 dia menubuatkan bagaimana kalau Yesus datang. Jadi dia itu paling lengkap. Nah Yesaya 9 ini menubuat tentang siapa Yesus waktu dia dilahirkan itu. Ayat 5 saya akan baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Nah, bertahun-tahun, Rock Lovers, saya itu selalu salah melihat firman ini. Sampai pada suatu hari tahun 2001, tidak salah, saya lupa. Tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan bahwa kenapa saya salah selama sekian puluh tahun sebagai hamba Tuhan. Karena dalam konsep, ya, nama Yesus yang ajaib disebutkan dalam Yesaya 9:5 ini, ya Bapa yang memberikan. Dan semua lagu yang kita dengar soal Yesaya 9:5 memang Bapa yang memberikan Yesus nama itu. Ternyata tidak. Mari Rock Lovers kita lihat secara rinci. Dan namanya disebutkan orang. Jadi bukan Bapa di surga yang memberikan nama-nama Yesus yang hebat ini, tapi orang yang menyebut. Satu, orang menyebut dia penasihat ajaib. Yang kedua, orang-orang menyebut dia itu Tuhan yang perkasa. Yang ketiga, orang-orang itu yang menyebut Yesus dengan nama Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, orang-orang itu yang menyebut Yesus dengan nama Raja Damai. Jadi 4 nama yang hebat ini bukan Bapa di surga memberikan, tapi orang menyebut Yesus Tuhan kita dengan 4 nama yang luar biasa. Betapa menyedihkannya kalau gereja atau kekristenan menganggap Yesus itu masih bayi terus. Mari kita lihat dari kata yang pertama ayat 5. Ada 3 fase yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. 1. Seorang anak telah lahir untuk kita. Betul, waktu dia lahir dia itu anak-anak dan dia itu bayi. Tapi dia tidak bayi terus. Fase kedua, begini firman yang Maha Kudus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lihat Rock Lovers, tingkatannya dari anak yang adalah bayi menjadi putra. Sudah dewasa bukan? Dari anak ke putra. Kalau anak itu lahir untuk kita, kalau putra itu diberikan untuk kita. Tapi fase ketiga ini yang terakhir. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kita semua tahu sistem militer adalah satu-satunya sistem yang seragam di seluruh dunia. Antar negara tidak boleh ada perbedaan dalam sistem militer. Inilah satu-satunya sistem yang seluruh bangsa di dunia memakainya sama. Ekonomi boleh beda, pendidikan, kesehatan boleh beda. Sistem politik boleh beda, ada parlementer, ada presidensial dan sebagainya. Politik, ada republik, ada diktator dan sebagainya. Tapi militer itu sama. Rock Lovers, perhatikan. Sehebat apapun seorang tentara, tapi kalau semua simbol pangkatnya masih di lengan, itu belum apa-apa. Tapi kalau kita melihat seorang tentara, lalu pangkatnya ada di pundak, nah itu beda. Kita melihat fase ketiga ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Betapa dahsyatnya Yesus Tuhan kita. Nah, Yesus yang fase ketiga inilah yang ditakuti oleh si neraka dan si iblis.
Sama kalau kita ketemu polisi, bertemu tentara, ya segarang apa wajahnya, tapi kalau kita cuma lihat lambang pemerintahnya masih di lengan, ya nggak beda jauh lah dengan kita. Tapi kalau kita melihat seorang tentara atau polisi, lalu lambang pemerintahan sudah di bahu atau di pundak, nah itu beda. Cara kita menghadapi pun beda. Nah setan seperti ini. Nah beribu tahun, Rock Lovers, saya katakan beribu-ribu tahun gereja dibodohi oleh iblis. Sekarang kalau kita melihat Yesus untuk fase kedua saja, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Dia tetap tidak punya kuasa apa-apa kalau dia masih seorang putra. Maaf, kalau kita ketemu seorang jenderal yang hebat, wibawa, disegani, kepemimpinannya luar biasa. Tapi kalau kita ketemu anaknya jenderal itu, ya kita respect, hormat. Tapi kita tidak akan menganggap dia, menyetarakan dia dengan bapaknya yang jenderal itu. Nah begitu pula kita dengan Yesus Tuhan kita. Mengapa kekristenan masih banyak kekalahan dalam hidup? Karena masih banyak orang Kristen melihat Yesus justru di fase pertama. Bayi terus. Sedih sekali melihat ini. Saya akan berikan beberapa contoh. Kalau toh anak kita rayakan ulang tahunnya, ulang tahun yang ke-6. Kita panggil teman-temannya, kita adakan syukuran di rumah. Coba tanya, atau kita lihat reaksi anak itu. Kalau kita sebagai orang tua waktu kita merayakan ulang tahun anak kita yang ke-6, lalu yang kita besarkan, yang kita pajang, itu foto dia waktu dia baru lahir, masih bayi. Anak umur 6 tahun aja bisa marah melihat foto seperti itu. Nah, kekristenan begitu menyedihkan. Setiap Natal selalu ada gambar bayi Yesus. Itu sebuah penghinaan. Memang dia pernah lahir, itu tidak kita ragukan lagi. Tetapi dia nggak bayi terus. Akhirnya secara fakta, masih banyak puluhan persen orang Kristen yang menganggap Yesus masih bayi. Dan masih cukup banyak orang Kristen yang percaya Yesus yang umurnya nggak pernah lebih dari setahun. Kenapa begitu? Kalau kita percaya dia kelahirannya 25 Desember, padahal tidak ada catatan yang pasti, dan jelas dia nggak lahir pada bulan Desember, Rock Lovers. Bukti yang paling nyata adalah ketika malaikat-malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, tidak mungkin gembala akan mengeluarkan domba pada bulan Desember. Karena itu dingin, ada salju, dan tidak ada rumput. Itu aja sudah jelas bahwa Yesus tidak lahir bulan Desember. Oke, kalau kita pakai tanggal itu. Maka kalau bulan tanggal 25 Agustus, berarti Yesus umur 8 bulan bukan? 25 Oktober, Yesus berumur 10 bulan. 25 November, Yesus Tuhan kita berumur 11 bulan. Nah, ketika mau merayakan ulang tahun yang ke-1 25 Desember, kenapa kita kecilkan dia lagi? Banyak gereja yang masih nyanyi lagu Malam Kudus yang salah. Anak kecil, anak kudus, itu penghinaan. Bersembayang di kandangmu. Enggak, dia enggak di kandang, Rock Lovers. Dia sudah di surga dalam kemuliaan yang luar biasa. Apabila kekristenan kita, khususnya di tanah Papua, tidak mau merubah konsep Yesus yang sudah jadi raja segala raja, bukan bayi lagi, maka sampai kapanpun juga Kristen akan terjajah dengan dosa. Sama seperti kita bertemu tentara polisi sehebat apa, tapi kalau pangkatnya masih di lengan, belum sampai ke pundak, maka kita nggak bisa melihat dia dengan pandangan kalau pangkatnya sudah di pundak. Mari kita merubah. Dia bukan anak kecil lagi. Saya beri contoh yang lain. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau ada di antara kita menempatkan foto Bapak Bambang Susilo Yudhoyono bersama Bapak Yusuf Kalla di tempat-tempat resmi. Itu foto mereka berdua waktu masih bayi. Bisa tahu nggak urusannya? Akan jadi panjang sekali. Walaupun mereka dua pernah lahir, tapi mereka nggak bayi lagi. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, kalau gereja masih menganggap Yesus bayi, itu suatu penghinaan yang total dan sangat mengerikan.
Dia bukan bayi. Maka itu hari ini